Dalam tayangan tadi apa yang gue lakukan mungkin itu yang dilakukan para wibu akut. Karena gue pernah datang ke event cosplayer di Jakarta yang dimana sebuah event atau acara komunal berlomba show up tentang apa yang mereka suka. Kayak seperti itulah. Menjadi karakter tersebut dan memparodikan juga impersonate karakter tersebut. Mengapa sih orang Indonesia sampai segitunya suka dengan aktivitas komunal seperti ini? Gue ada beberapa teori opini yang gue temukan mungkin relate jawabannya. Tapi teman-teman, sebelum kita lebih jauh ke dalam video ini, teman-teman di sini merasa nggak sih kalau kebudayaan kita itu produk-produk seni dan kebudayaan itu yang tercipta puluhan tahun mungkin ratusan tahun lalu, kita sendiri yang merusaknya. Ya udah, kita mulai dari intro. Ini adalah konten monolog gue yang sebenarnya plesetan aja dari kata monolog. Yang faktanya bisa kalian lihat sendiri. Di sini gue berbicara sendiri, menceritakan sesuatu berdasarkan fakta tentunya, dan juga beropini. Kali ini gue bakal membahas anime yang lekat dengan keadaan zaman Indonesia saat ini. Nama animenya adalah Samurai X. Tokoh utama dalam anime tersebut adalah Himura Kenshin, yang dimana ia adalah mantan prajurit yang dinamai Batosai di zaman Edo. Nah, di zaman Edo, si Kenshin ini adalah samurai yang sangat berbahaya cuy. Dia ini diuntungkan dengan berbadan kecil, lincah, umur yang masih belia dan memiliki aliran yang sangat rahasia yaitu Miten Mitsurugi. Aliran ini maksudnya adalah aliran ilmu seni pedang ya. Di zaman Edo sendiri, kalau nggak salah Shogun Tokugawa membantai feodalisme di Jepang. Jadi ceritanya adalah Shogun ini kontra akan Kaisar Jepang dikarenakan sangat anti dengan kedatangan bangsa Barat. Karena Kaisar Jepang ingin menerima bangsa Barat atau Amerika untuk berdagang. Istilahnya tukar ilmu lah. Kalau teman-teman bingung, kalian bisa ke episode perdana monolog gue. Karena di situ gue bahas relevansi anime Naruto yang dikaitkan akan Indonesia sekarang. Tapi tonton video ini sampai habis dulu, baru kalian tonton video yang udah gue rekomendasikan tadi. Nah, balik lagi ke Shogun. Shogun sangat kontra dengan keputusan Kaisar Jepang akan masuknya budaya Barat di negerinya kala itu. Maka disinilah pertumpahan darah sesama suku terjadi. Ingat, suku ya, bukan klan. Klan itu seperti keturunan daimyo lah. Seperti kayak gitu. Jadi intinya pemerintah Jepang saat itu mendapati tragedi. Terjadinya kudeta yang dimenangkan oleh kelompok Shogun. Lalu pada saat itu juga Kaisar terdahulu Komei digantikan putranya Matsuhito. Dan berhasil menghentikan kekejaman Shogun dalam hitungan tahun. Perang ini dinamakan Perang Bonshin. Dan ini yang relevan di anime Naruto. Ya, klan Uchiha yang gue ceritain di episode perdana gue. Nah, di zaman Edo sendiri, feodalisme sangat erat dengan Indonesia. Karena feodalisme itu sendiri diartikan sebagai sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan dibandingkan prestasi. Nah, budaya feodalisme ini juga udah mengakar dalam masyarakat Indonesia nih, karena memang merupakan warisan dari zaman kerajaan ya kan. Jadi Jepang dan Indonesia atau Nusantara tepatnya kala itu ya 11-12 lah. Di dalam anime Samurai X itu banyak yang relate dengan kondisi Indonesia saat ini.
kekerasan. Perampasan harta yang bukan hak milik. 極意は殺生、それが剣術の本質よ。これでこの土地屋敷はわしらのもの。神谷か神竜とやらおしまいだ。 Pungli なんだ貴様、勘に立てつく気か。カンカンって威張ってんじゃないわよ。何。まあまあ、そう怒らずに。ここは一つ、穏便に。おい、じじいに免じて多めに見てやるが、次は承知せんぞ。 dan juga korupsi. Padahal itu adalah zaman bahala, zaman dulu. Orang-orang yang mencari jati diri untuk menjadi bangsa yang modern. 確かにあいつは人斬り抜刀斎と呼ばれるほど人を切った。だが私利私欲のために切ったことは一度たりとてない。すべては新時代明治のため、多くの維新志士の命を剣で救った英雄。あいつがいなければ維新は成り立たなかっただろう。 Restorasi Meiji yang dimana kala itu pemerintah Jepang yang sudah ingin membuka perdagangan dengan bangsa barat dan menimba ilmu di Eropa dan Amerika, karena tidak dipungkiri juga inilah yang membangun dan merubah Jepang menjadi bangsa penjajah, karena samurai sudah tidak relevan lagi untuk bersaing di kancah global. Banyak yang kita tahu di dalam anime Samurai X, banyak samurai menjadi polisi atau aparat pemerintah dengan banyaknya pula warna dan nama istilah instansinya. 維新志士は出身地別に5つに大別される。薩摩、長州、土佐、肥前、その他の水戸、福岡など。中でも薩摩長州は明治の官憲に二大勢力として長く君臨。この当時、薩摩は警察、長州は軍部内で絶対的権力を誇っていた。 Bahkan Kenshin sendiri menolak untuk bergabung. Ya mungkin menurut gua pribadi nih ya, itu orang udah tahu dia bakal jadi bagian dari penjajah. Di dalam animenya kan dia memilih menjadi pengembara dan hidup melindungi masyarakat gitu loh. Nah, menyinggung intro awal, apakah produk-produk kebudayaan dan seni Nusantara kita sendiri yang menghancurkannya? Menurut gue, iya. Dan gue sendiri mungkin termasuk di dalamnya. Tidak seperti orang Jepang, mereka memproduksi animasi berdasarkan sejarah yang lalu, membuat pemeran fiktif dengan adanya superpower di dalam animasinya. Ya kan, seperti itu. Sebenarnya seni Nusantara pun bisa loh digituin. Pahlawan kemerdekaan misalnya, dijadikan karakter fiktif yang memiliki superpower yang dimana dia melatih dirinya sendiri dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang berpengaruh. Mengapa kita tidak ke arah sana ya? Apakah kita terlalu sibuk mendebatkan kulturasi budaya seperti yang lagi gue bahas ini?
atau mendebatkan agama mana yang paling benar. Maka dari itu, di sini gue mau ngajak kalian kritis dan mencari tahu yang sesungguhnya apa sih yang sudah terjadi nih. Seni budaya kita sendiri tidak menerapkan nilai luhur di dalamnya. Mengaplikasikannya di kehidupan kita sendiri tuh nggak ada gitu loh. Apakah ini karena dampak gaji pas-pasan yang dikomparasi dengan negara-negara maju? Ataukah memang Indonesia sangat krisis identitas? Coba teman-teman komen di kolom komentar sesuai panduan komunitas dan komentar sewajarnya saja tentunya ya. Yang bikin gue kaget itu adalah mie instan yang banyak mengeluarkan varian rasa makanan daerah Indonesia tadinya. Tapi kini mengapa tidak mengkomersilkan semasif varian ramen? Why? Diberikan video komersil yang sangat tinggi value-nya sampai logat VO-nya itu dijepangin. Apakah PT mie instan itu sekarang dikuasai wibu? Wibu elit? Mungkin di masa mendatang Geisha akan jadi pemandu travel domestik kalian. Atau orang tua merilis varian rasa sake. Atau bisa juga retail menjual kimono padahal Indo kan negara panas. Gitu aja terus. Sampai ondel-ondel kuda lumping ngemis di pinggir jalan. Kebaya dipakai syuting video bokep. Yaudah sekian dulu episode kali ini, gue mau kabur dulu. Takut gue sama wibu elit. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Sekali lagi, subscribe.